中子门和孝子门的门全部处死，真是不让人省心。别打脸！就让我两个活活大闺女的脸回房间再收拾你。这是你的宿命，一辈子都是。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini, Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul Buliang Ren bagian kelima. Sebelum masuk ke rekap ceritanya buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di scene awal episode kali ini dibuka dengan 4 raja neraka yang mendapat surat dari Nenek Meng bahwa mereka diperintah untuk berkumpul di sekte Xuanming cabang kota Youzi untuk bergabung dengan Haibai bersaudara. Sudah jelas tujuan utama Nenek Meng adalah agar raja neraka bisa menemukan keberadaan dari Yang Suzi dan juga pedang Dragon Spring. Sementara itu di sebuah penginapan, Lin Xuan mulai berpikir bahwa dia dan kakaknya sudah tidak punya jalan keluar karena sekte Xuanming sudah mengirimkan banyak orang untuk menangkap mereka berdua. Namun menurut Zifan, sekte Xuanming akan masih sangat kesulitan karena mereka tidak tahu kemanakah Xing Yun dan juga Lin Xuan akan pergi. Sama halnya dengan Xing Yun, menurutnya juga karena jumlah mereka cuma bertiga, itu akan menyulitkan sekte Xuanming dalam melakukan pencarian. Setelah berbincang-bincang, Zifan baru sadar kalau tujuan mereka tidak searah, dia tidak bisa menemani Xing Yun lagi. Xing Yun lantas mengatakan kalau tujuan mereka adalah lembah pasukan rahasia di Gunung Zongnang. Mendengar hal tersebut, Zifan cukup senang karena untuk sekarang dia akan kembali ke Loyang dan Loyang sendiri searah dengan lembah pasukan rahasia. Terlihat ekspresi senang juga ditunjukkan oleh Lin Xuan karena Zifan ikut dalam perjalanan mereka kali ini. Xing Yun lantas mengolok ekspresi dari adiknya itu dan tentu saja dia langsung mendapatkan lemparan makanan dari Lin Xuan tepat di wajahnya. 居然出动了这么多人， 玄冥教并不知道你们要去什么地， 目标小，只要小心谨慎，要去终南山藏冰果。我正要回洛阳呢。 Tiba-tiba saja di sini Zifan mencium aroma sesuatu dan ternyata itu adalah aroma arak yang disimpan pelayan penginapan. Sementara itu di Aula Tongwen, Ketua Agung mendapat laporan bahwa keberadaan dari Zifan sudah ditemukan. Mendengar hal ini, Ketua Agung lantas memerintahkan Ketua Sekte Zongyi dan Sekte Xiaozi untuk menjemput Zifan untuk pulang ke Aula Tongwen. Bersamaan dengan itu, Ketua Agung juga terlihat menghukum pelayan Zifan yang tidak bisa mengawasi Zifan hingga dia bisa kabur secara diam-diam. 中子门和孝子门的门全部处死，真是不让人省心。 Kembali ke penginapan, Xing Yun dan juga Zifan kelihatan sudah sangat mabuk karena arak yang diberikan oleh pelayan. Bahkan di sini Lin Xuan tidak bisa menghentikan mereka berdua yang terus saja melanjutkan untuk minum arak bersama. Ketika Xing Yun sudah mabuk berat dan kelihatan tumbang, Zifan mulai memperlihatkan sikap genitnya lagi kepada Lin Xuan. Pada saat hendak mencium Lin Xuan, tiba-tiba saja datang seseorang yang mengangkat badan dari Zifan. Sementara itu di sekte Xuanming, kabar mengenai Aula Tongwen yang sudah turun tangan sudah sampai ke telinga Nenek Meng dan juga Hakim Merah dan Hitam. Karena tidak tahu berapa banyak orang yang dikirim oleh Aula Tongwen, Hakim Merah dan Hitam memiliki saran agar segera melaporkan kejadian ini kepada Raja Ming. Sementara bagi Nenek Meng sendiri, kejadian ini tidak perlu dilaporkan kepada Raja Ming dan meminta 4 raja neraka untuk cepat bergabung dengan Jiang Zhaoyi di cabang sekte. Hakim Merah dan Hitam sendiri tidak ragu untuk memberikan perlawanan jika nanti Aula Tongwen berulah pada sekte Xuanming. Namun Nenek Meng berkata kalau tujuan kita hanya mendapatkan pedang Dragon Spring, jadi lebih baik bertindak secara diam-diam tanpa menimbulkan keributan sama sekali.
Lagi pula menurut Nenek Meng, Balai Huayin juga belum muncul pada saat ini. 标示龙泉，幻音房到现在还没修。是。 Sementara itu, Zifan yang sebelumnya mabuk berat ternyata sudah dibawa oleh 2 orang bencong untuk tidur bersama dengan mereka. Begitu pula dengan Xing Yun yang cukup kaget melihat Zifan yang memiliki selera tidak biasa. Zifan lantas mempertanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi karena dia tidak bisa mengingat apapun ketika sudah mabuk. Lin Xuan lantas menjelaskan kalau kemarin Xing Yun dan Zifan mabuk berat dan Zifan kembali melakukan hal genit dengan mencoba untuk menciumnya. Lin Xuan juga kelihatan mempraktekkan semua perbuatan Zifan dan sebelum dia berhasil mencium Lin Xuan, tiba-tiba saja 2 bencong itu datang untuk membawanya. Karena dalam keadaan mabuk, Zifan malah menyukai kedatangan dari 2 bencong ini dan kemudian mengajak mereka berdua untuk masuk ke dalam kamar. Tentang apa saja yang diperbuat oleh Zifan di dalam kamar, Lin Xuan juga tidak tahu menahu tentang hal tersebut. 到底发生什么事了？ 都不停的这样，那我就不知道了。 Beberapa saat kemudian, Zifan masih kelihatan trauma atas kejadian yang menimpa dirinya. Dan pada saat makan, dia juga sama sekali tidak berbicara dan mengabaikan makanan yang disuap oleh 2 bencong. Bahkan di sini Zifan tampak menangis dan merenungi dosa apa yang sudah dia perbuat sehingga kejadian ini bisa menimpanya. Zifan kemudian bertanya kepada 2 orang bencong apakah semalam mereka sudah adu rudal atau tidak, dan dengan tertawa 2 bencong ini berkata coba tebak sendiri apa yang sudah terjadi. Tidak lupa Zifan juga mengatakan kalau kejadian semalam dilakukan tanpa sadar dan meminta 2 orang bencong untuk melepaskan dirinya. Tentu saja perkataan Zifan ini membuat 2 bencong marah besar dan mereka juga mengatakan kalau semua laki-laki sama saja, padahal semalam tadi Zifan terus saja memanggilnya sayang. 都是酒后无意之举。咋还一个劲儿叫娘子呢？ Sementara itu Lin Xuan sendiri mempertanyakan nama dari 2 bencong karena sedari tadi dia belum mengetahui nama orang yang berada di hadapannya. Bencong yang berbadan besar lantas memperkenalkan diri dengan nama Qingwo dan untuk adiknya yaitu bencong kecil bernama Cinceng. Zifan yang mendengar omong kosong ini kelihatan sangat marah dan dia juga meminta Qingwo dan Cinceng untuk tidak mengganggunya lagi dan tidak segan-segan akan bertindak kejam jika hal tersebut masih terjadi. Selama ini Zifan tidak pernah memukul wanita, namun untuk 2 makhluk jelek seperti Qingwo dan Cinceng dia tidak segan akan memukul. Namun belum sempat menyelesaikan kata-katanya, Qingwo dan Cinceng balik marah dan langsung menghajar Zifan. 别打脸！就让我2个活活大闺女的脸回房间再收拾你。 Mereka kelihatan gak terima karena dibilang makhluk jelek dan menakutkan. Setelah melakukan KDRT kepada Zifan, 2 bencong ini langsung kembali membawa Zifan ke dalam kamar untuk adu rudal. Melihat keadaan Zifan yang seperti ini jelas membuat Lin Xuan khawatir apakah dia akan baik-baik saja. Sementara bagi Xing Yun, dia menganggap kalau adiknya terlalu khawatir kepada Zifan dan Xing Yun juga mempertanyakan apakah Lin Xuan menyukai Zifan. Lin Xuan pun kelihatan malu-malu kucing saat Xing Yun mempertanyakan hal tersebut kepadanya. Sementara itu, Jirusu yang sedang merenungkan diri di Gua Xuanbing kelihatan kembali kepikiran perihal Xing Yun yang sudah menolong nyawanya kemarin. Dan entah mengapa ketika mengingat kejadian pertemuannya dengan Xing Yun, Jirusu kelihatan senyum-senyum sendiri. Beberapa saat kemudian datang seorang anak buah yang mengabarkan kepada Jirusu bahwa Ratu ingin bertemu dengannya untuk saat ini. 女帝命你过去。 Sementara itu di Sekte Xuanming, Nenek Meng memanggil Hakim Merah dan Hitam untuk menghadap kepadanya. Di sini Nenek Meng mengajak diskusi Hakim Merah dan Hitam dengan mengatakan apakah Hakim Merah dan Hitam tahu kalau identitas asli dari Yang Suzi sebenarnya adalah Bu Liangren. Bukan hanya Yang Suzi saja, Lu Yoji yang mati 8 tahun yang lalu juga adalah salah satu anggota Bu Liangren. Bu Liangren sendiri sangat patuh terhadap perintah kaisar, meskipun anggotanya sendiri hanya 36 orang, mereka bisa dikatakan adalah kelompok paling misterius di dalam Kekaisaran Tang.
30 tahun yang lalu, Bu Liang Ren menghilang tanpa jejak, dan efek menghilangnya Bu Liang Ren ini, para pemberontak berhasil masuk ke dalam kota Chang'an. Seseorang pemberontak bernama Huang Chao menggali tanah di kota Chang'an dan berhasil menemukan uang sebanyak 100.000 tahil. Setelah kejadian itu, tiba-tiba saja tersebar kabar di dunia persilatan tentang sebuah benda pusaka bernama pedang Dragon Spring. Pedang Dragon Spring sendiri adalah benda pusaka bernama Long Yuan yang ditempa oleh seseorang bernama Oyezi ketika dinasti Tang berdiri, dan untuk menghindari kesamaan nama dengan Kaisar Li Yuan, pedang Long Yuan berganti nama menjadi pedang Dragon Spring. Hakim Merah dan Hitam mempertanyakan bagaimanakah Nenek Meng bisa mengetahui kalau Lu Yoji dan juga Yang Suzy adalah anggota dari Bu Liang Ren. Nenek Meng menjawab kalau 30 tahun yang lalu dia pernah berinteraksi dengan mereka berdua. Dan pada saat 8 tahun yang lalu Lu Yoji muncul dan membawa pedang Dragon Spring, dia meyakini bahwa tidak lama lagi Bu Liang Ren akan kembali menampakkan diri. Namun siapa sangka setelah 8 tahun semenjak kematian Lu Yoji, Bu Liang Ren belum juga menampakkan diri. Serta yang paling Nenek Meng takutkan adalah pasti akan ada badai yang menimpa dunia persilatan setelah kemunculan dari Yang Suzy. 你们知道那个杨叔子，他们只听命于天，反贼就攻破了这春秋时。哦，不过现在杨叔子既就必然会在江湖中。 Sementara itu di kediamannya, Yang Suzy didatangi oleh ketua Bu Liang Ren. Yang Suzy pun lantas mempertanyakan kenapa ketua datang ke tempatnya, padahal dia sudah memerintah Sing Yun untuk datang ke kediaman ketua di lembah rahasia. Ketua lantas mempertanyakan kenapa sikap Yang Suzy begitu ketus kepadanya, padahal mereka baru tidak berjumpa selama beberapa hari. Yang Suzy lantas menjawab kalau dinasti Tang sudah hancur dan Bu Liang Ren sudah bercerai-berai, jadi dia menyambut ketua di kediamannya hanya karena kesopanan semata. Mendengar perkataan Yang Suzy ini tentu saja membuat ketua Bu Liang Ren tertawa keras, dan dia juga mempertanyakan kenapa selama 8 tahun Yang Suzy tidak mengajari Sing Yun ilmu bela diri. Yang Suzy menganggap kalau masalah dinasti Tang sudah rumit dan tidak ingin melibatkan Sing Yun di dalam masalah tersebut. Ketua Bu Liang Ren lantas menjawab kenapa Yang Suzy membiarkan Sing Yun belajar bela diri secara diam-diam dan selalu menghindar darinya selama 30 tahun ini. Dia juga menambahkan kalau ini adalah sebuah takdir untuk Yang Suzy dan juga Sing Yun yang tidak akan bisa untuk dihindari sampai kapanpun. Sambil memberikan kertas Bu Liang Ren, ketua mengatakan jika sekali menjadi Bu Liang Ren, maka selamanya akan menjadi Bu Liang Ren. Jikalau ingin keluar dari Bu Liang Ren, ketua akan memperbolehkannya jika Yang Suzy sudah melakukan tugas terakhir yang akan dia berikan. 这是你的宿命，一辈子都是。 Sementara itu di Balai Huayin, Ratu memerintahkan Jirusu untuk menjalani misi mencari informasi perihal pedang Dragon Spring. Namun sebelum itu di sini Ratu kelihatan ingin menguji kemampuan dari Jirusu terlebih dahulu setelah merenungkan diri di Gua Xuanbing. Ratu cukup terkesan dengan ilmu bela diri dari Jirusu yang jauh mengalami peningkatan setelah dia memakan jamur roh api sebelumnya. Diperkirakan ilmu bela diri dari Jirusu sekarang sudah mencapai tingkat bintang atas. Ratu juga mempertanyakan apakah selama misi mencari jamur roh api, Jirusu melihat ada seseorang dari Aula Tongwen atau tidak. Jirusu menjawab kalau dia hanya bertemu dengan orang-orang dari Sekte Xuanming saja dan sama sekali tidak bertemu dengan orang-orang dari Aula Tongwen. Ratu kemudian menunjukkan gambar dari Sing Yun dan mengatakan kalau Sing Yun saat ini pasti sedang dicari oleh Aula Tongwen dan juga Sekte Xuanming karena dia berhubungan dengan Yang Suzy dan juga pedang Dragon Spring. Tugas Jirusu kali ini adalah membawa Sing Yun ke Balai Huayin sebelum Sekte Xuanming dan Aula Tongwen berhasil mendapatkannya. Sementara itu di Sekte Xuanming cabang Yozu, Haibai bersaudara pergi menemui Raja Neraka yang sedang menenangkan diri. Chang Xuanling di sini tidak menyangka bahwa Jiang Zhouyi sudah melatih teknik tapak naga api sampai ke tahap ini.
Jiang Zhouyi lantas menanyakan apakah maksud dari kedatangan Hai Bai bersaudara menemuinya. Chang Haoling menjawab kalau mata-mata mereka sudah berhasil menemukan lokasi dari Xing Yun dan dia juga akan menunggu perintah dari Jiang Zhouyi tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Karena 4 Raja Neraka akan sampai di kota Yozu pada besok atau lusa, Jiang Zhouyi memerintahkan untuk menunggu mereka terlebih dahulu baru akan melakukan tindakan selanjutnya, dan untuk saat ini terus saja awasi pergerakan dari Xing Yun. Sementara menurut Chan Xuanling, bukankah lebih baik bertindak sesuai situasi dan lebih cepat menangkap Xing Yun ketimbang Aula Tongwen akan mempermudah mereka untuk menemukan keberadaan dari Yang Suzi. Namun di sini kelihatan kalau Jiang Zhouyi sadar ini hanyalah akal-akalan dari Hai Bai bersaudara agar mereka dapat kenaikan pangkat saat berhasil menangkap Xing Yun dan juga mendapatkan pedang Dragon Spring. Dia juga mengatakan rencana dari Xuanling ini akan mengadu domba dia dan 4 Raja Neraka lainnya. Sementara itu, Chang Haoling meminta maaf atas kelancangan adiknya serta mengatakan 3 alasan kenapa mereka harus bertindak lebih cepat. Yang pertama, mereka tidak tahu menahu tentang apa yang direncanakan oleh Aula Tongwen dan juga Balai Huayin pada saat ini, serta situasi bisa berubah kapan saja. Yang kedua, meskipun diawasi dengan sangat ketat, Xing Yun bisa saja meloloskan diri dari pengawasan yang sedang dilakukan oleh Sekte Xuanming. Dan ketiga, hubungan di antara 5 Raja Neraka sangat baik dan jika Jiang Zhouyi bisa menyelesaikan misi ini sendirian, Chang Haoling sangat yakin kalau 4 Raja Neraka yang lain juga akan ikut senang. Lagi pula tapak naga api yang dimiliki oleh Jiang Zhouyi tidak tertandingi yang membuat Chan Haoling sangat yakin tanpa 4 Raja Neraka lainnya mereka sudah mampu untuk menangkap Xing Yun. 点原因足以让我们尽快久闻5大阎君。听起来有些道理。 Semua penjelasan dari Chang Haoling sepertinya membuat Jiang Zhouyi akan mengambil keputusan di luar perintah dari Nenek Meng. Sementara itu di penginapan, Zifan masih kelihatan bad mood karena Qingguo dan Cincang masih terus saja menempelinya. Pada saat mereka semua sudah tampak dalam keadaan mabuk, Zifan kelihatan ingin masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Namun pada saat dia hendak masuk ke dalam kamar, Zifan tidak sengaja melihat Lin Xuan yang sedang mandi. Tak lama kemudian, Xing Yun yang datang dalam keadaan mabuk memarahi Zifan karena berani-beraninya dia mengintip Lin Xuan. Kemarahan Xing Yun kepada Zifan ini juga sekaligus menutup episode kali ini guys. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Saya selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye.